Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Sutisya. Dengan nomor induk mahasiswa 19961420008, Program Studi Ekonomi Pembangunan Kelas B, Angkatan 2019 Universitas Negeri Makassar. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ekonomika industri. Sejarah dan pembentukan elemen-elemen ekonomika industri. Menurut Bartwal 2010 menyatakan bahwa awal mula dari perumusan elemen-elemen ekonomika industri sulit diketahui. Meskipun demikian, mengacu pada Hebreu 1940 dan Shepard 1979, Bartwal 2010 menyatakan bahwa sejumlah bahasa terkait praktik monopoli dan beberapa elemen lain dari ekonomika industri sudah ada sejak tahun 2100 sebelum Masehi. Namun demikian, sejarah ekonomika industri modern berawal pada abad ke-17 ketika Adam Smith mengeluarkan buku yang berjudul The Wealth of Nations pada tahun 1776. Teori perusahaan yang dikemukakan oleh Adam Smith dianggap sebagai awal mula lahirnya ekonomi industri kontemporer atau biasa disebut The Mother of the Contemporary Industry Economic, Bartwal 2004. Kontribusi utama Adam Smith yang selanjutnya menjadi basis acuan ekonomika industri adalah konsep pembagian kerja atau division of labor. Smith memperkenalkan konsep harga pasar atau market price yang dikemukakan oleh pasar dan konsep harga alami atau natural price yang ditentukan berdasarkan faktor produksi tenaga. Pada periode selanjutnya, pertengahan abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19, analisis ekonomi terkait aktivitas industri lebih banyak berputar pada metodologi. Bartwal 2007 menyatakan ini. Dalam menganalisis perilaku ekonomi perusahaan dan industri, aliran pemikiran Jeffers mengikuti metode yang sifatnya abstrak mengacu pada pola pikir yang bertujuan untuk menguji hipotesis teori perusahaan. Sementara itu, aliran pemikiran lainnya atau historical school mengacu pada pola pikir induktif melalui pendekatan empiris. Adapun definisi dan ruang lingkup industri. Industri merupakan istilah yang sering didengar dalam kehidupan sehari-hari, terutama istilah yang sedang viral, yakni revolusi industri 4.0. Namun, sering rancu dengan istilah pabrik atau perusahaan. Bila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, industri diartikan sebagai kegiatan memproses atau mengelola barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Sedangkan pabrik diartikan sebagai bangunan dengan perlengkapan mesin, tempat membuat atau memproduksi barang tertentu dalam jumlah besar untuk diperdagangkan. Definisi industri. Dalam pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan bidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan pengertian secara sempit, industri adalah suatu kegiatan yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan hingga menjadi barang setengah jadi. Ekonomi industri juga menelaah struktur pasar dan perusahaan yang secara relatif menekankan pada studi empiris dari faktor-faktor yang mempengaruhi struktur pasar, perilaku, dan kinerja pasar. Mengapa ekonomika industri itu penting? Pada masa sekarang ini, ekonomika industri menjadi cabang ilmu ekonomi yang semakin penting untuk dipelajari. Hal ini didasarkan oleh sejumlah hal berikut atau dirumuskan berdasarkan Hasibun 1993. Yang pertama itu praktik-praktik struktur pasar yang semakin terkonsentrasi dalam kegiatan bisnis telah dikenal sejak lama. Praktik-praktik konsentrasi pasar ini cenderung mendorong terjadinya perilaku pasar yang menimbulkan berbagai kerugian bagi konsumen, misalnya dalam hal penetapan harga yang tinggi. Yang kedua, semakin tinggi konsentrasi industri, maka persaingan antara perusahaan akan semakin rendah dan sering kali muncul berbagai hambatan bagi pesaing untuk masuk ke dalam pasar. Hal ini semakin mengakibatkan terjadinya inefisiensi perekonomian. Dengan memahami ekonomika industri, kita dapat mengambil strategi maupun kebijakan-kebijakan yang tepat untuk memengaruhi konsentrasi tersebut dalam rangka mendorong terwujudnya efisiensi perekonomian. Yang ketiga,
Konsentrasi industri yang tinggi berakibat pada adanya konsentrasi kekayaan. Hal ini selanjutnya dapat menghambat terwujudnya pemerataan pembangunan baik dalam hal pemerataan pendapatan maupun pemerataan kesempatan kerja atau berusaha. Pemahaman tentang ekonomika industri akan memberi landasan berpikir untuk menganalisis permasalahan dan membangun solusi untuk mengatasi permasalahan terkait pemerataan pembangunan tersebut. Keempat, kaitan struktur industri dengan penyelesaian masalah-masalah ekonomi yang berkaitan erat dengan intervensi pemerintah. Dalam hal ini, pemahaman mengenai ekonomika industri akan memberikan landasan bagi kita untuk mengevaluasi aktivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan struktur industri yang mengoptimalkan benefit bagi perekonomian dan menganalisis kebijakan pemerintah. Apakah yang sekiranya tepat untuk dipublikasikan pada struktur industri yang ada? Baik, yang kelima atau yang terakhir adalah kajian-kajian mengenai struktur perilaku dan industri tidak terlepas dari masalah-masalah ekonomi, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana dan untuk siapa saja barang yang diproduksi. Dalam hal ini, pemahaman ekonomika industri akan memberi landasan bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam perekonomian, baik rumah tangga, produsen, pemerintah untuk mengambil keputusannya secara tepat dalam mendukung terwujudnya tujuan perekonomian, khususnya dalam konteks ini adalah pencapaian kesejahteraan masing-masing pemangku kepentingan tersebut. Ruang lingkup industri. Dalam artian sempit, ruang lingkup industri merupakan kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk sejenis atau bersifat substitusi, di mana terdapat kesamaan bahan baku yang digunakan, proses bentuk produk akhir, dan konsumen akhir. Dan sedangkan dalam artian luas, ruang lingkup industri merupakan kumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa dengan elastisitas silang atau cross elasticity of demand yang positif dan tinggi. Ekonomika industri merupakan cabang ilmu ekonomi yang menjelaskan mengapa pasar diorganisasikan dan bagaimana pengorganisasiannya memengaruhi cara kerja industri. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi struktur, perilaku, dan kinerja industri. Yang pertama yaitu tingkah laku perusahaan-perusahaan yang ada di dalam suatu industri. Yang kedua, langkah yang akan dibuat perusahaan terhadap para pasiennya dan terhadap para konsumennya. Harga, promosi, periklanan, serta penelitian dan pengembangan atau R&D. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan antara struktur pasar dan perilaku perusahaan dalam penentuan kinerja perusahaan. Yang keempat, membahas aplikasi-aplikasi penting dari pasar obligasi. Yang kelima adalah secara fundamental ekonomika industri sangat konsen dengan permasalahan kebijakan pemerintah terhadap dunia bisnis atau antropologi, regulasi, perjanjian, kepemilikan publik atau negara. Dalam ekonomika industri, monopoli adalah suatu fitur dari kebanyakan pasar, di mana yang pertama, halangan paling serius untuk berfungsinya pasar secara efektif adalah perilaku strategis oleh beberapa perusahaan untuk mencegah perusahaan lain untuk bersaing. Yang kedua, tujuannya itu perusahaan dapat mencapai dan memelihara kekuatan untuk mengendalikan harga dari produk-produk mereka. Adapun implikasinya, pemerintah harus menerapkan suatu kebijakan kompetisi untuk membatasi perilaku strategis. Itulah tadi materi ekonomika industri yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.